Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Istiqomah Nur. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas reguler plus Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, saya di sini guna untuk memenuhi nilai UAS PPKN yang diampu oleh Ibu Fitrah Mulyati SPDMM mengenai tentang HAM. Tentunya kita tidak asing lagi ya tentang HAM. HAM itu hak asasi manusia atau suatu pemikiran yang dituangkan dalam bentuk hukum. Pemikiran HAM itu sangat legal, formal, dan bermula dari Eropa Barat sebagai tempat munculnya pemikiran liberal. Para ahli berpendapat bahwa konsepsi dasar HAM itu mengalami perubahan dari generasi ke generasi. Contohnya dari generasi pertama itu lebih menitikberatkan pada hak pribadi, politik, dan hukum, sedangkan generasi yang kedua itu lebih menekankan pada hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya, sedangkan yang ketiga itu lebih menekankan pada hak-hak suatu komunitas untuk berkembang. Nah, generasi yang terakhir atau yang keempat ini lebih menitikberatkan pada perimbangan hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang pengaturan HAM. Hak dan kewajiban warga negara dalam hukum positif itu mencakup beberapa hal ya. Yang pertama itu hak untuk hidup, mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Yang keempat, hak keadilan. Yang kelima, hak kemerdekaan atau kebebasan. Yang keenam, hak atas kebebasan informasi. Yang ketujuh, hak keamanan. Dan yang kedelapan, hak kesejahteraan. Nah, sebagaimana hak dan kewajiban warga negara itu sudah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sudah tentu perlu dilaksanakan dan ditegakkan. Hak dan kewajiban warga negara dalam era otonomi daerah adalah sebagai berikut. Hak-haknya yaitu contohnya mengembangkan usaha, melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintah Indonesia, mendapatkan keadilan, berhak atas perlindungan dan kepastian hukum, mengembangkan budaya, mendapatkan pelayanan, menikmati hasil-hasil pembangunan, dan masih banyak lagi hak-hak yang harus kita yang wajib kita terima. Nah, sedangkan kewajiban kita apa saja sih sebagai masyarakat, yaitu menaati peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah, mendukung pelaksanaan tugas pemerintah, memelihara persatuan dan kesatuan, memelihara fasilitas-fasilitas atau sarana kepentingan umum, menyampaikan pengaduan wajib, mewujudkan penyelenggaraan, dan masih banyak lagi tentunya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.